Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Chelsea Belvana Felicia Rama. Aku dari SMPIT Nurhidayah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar bareng sama aku tentang pengertian sel, struktur sel dan fungsinya, perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Sebelumnya, mari kita simak dari Quran Surat Fussilat ayat 53 yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri. Hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Organisme makhluk hidup tersusun dari hal yang paling kecil serta mendasar, yaitu sel. Kemudian sel membentuk menjadi jaringan, lalu jaringan-jaringan tersebut membentuk sebuah organ, dan organ-organ tersebut membentuk sistem organ, dan pada akhirnya membentuk sebuah organisme. Jadi, pada kali ini kita akan belajar bareng tentang hal yang paling mendasar pada organisme makhluk hidup, yaitu sel. Kira-kira sel itu sebenarnya apa ya? Teman-teman udah pada tahu belum? Apa itu sel? Kalau belum, yuk kita belajar bareng. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Sel sebagai unit struktural terkecil bermakna bahwa sel merupakan penyusun yang mendasar bagi tubuh makhluk hidup. Pada pengamatan yang dilakukan oleh ilmuwan, ditemukan bahwa sel memiliki dua struktur, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, yang artinya sel prokariotik adalah sel yang memiliki materi genetik DNA yang tidak dibungkus oleh membran inti. Contohnya adalah sel pada bakteri. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti sehingga terjadi pemisahan antara inti sel dan sitoplasma. Contoh sel eukariotik adalah sel tumbuhan dan sel hewan. Sel eukariotik tersusun atas sejumlah organel sel yang memiliki struktur dan fungsi tertentu, seperti membran sel, dinding sel, sitoplasma, inti sel, ribosom, mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan masih banyak lainnya. Nah, sekarang kita bahas yuk satu persatu struktur dan fungsinya. Membran sel. Membran sel adalah lapisan terluar yang membungkus dan menjaga komponen sel di dalamnya. Lapisan membran sel tersusun dari senyawa-senyawa kimia, mulai dari lipid, protein, sampai karbohidrat. Dinding sel. Ingat ya teman-teman, dinding sel itu hanya terdapat pada sel tumbuhan. Membran sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel. Selain untuk melindungi sel, dinding sel juga menjaga bentuk sel tumbuhan agar tidak berubah dan tetap. Nukleus. Nukleus memiliki fungsi utama yaitu mengendalikan seluruh aktivitas sel serta tempat menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA. Dan juga nukleus mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme di dalam sel. Ribosom. Ribosom merupakan butiran kecil yang tersebar di dalam sitoplasma dan ada pula yang menempel di retikulum endoplasma. Di dalam sel, ribosom berperan dalam sintesis protein. Sitosol. Sitosol merupakan cairan sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma tersusun dari kantung pipih dan tabung dua lapis membran yang meluas dan menutupi sebagian besar sitoplasma.
terdapat dua jenis RE, yaitu retikulum endoplasma kasar yang ditempeli oleh ribosom dan juga retikulum halus yang tidak ditempeli ribosom. Retikulum endoplasma kasar berperan sebagai sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berperan dalam sintesis lemak. Badan Golgi memiliki banyak sekali fungsi. Contohnya, memodifikasi, menyortir, dan mengemas makromolekul, yaitu protein, lipid, dan karbohidrat. Badan Golgi juga membentuk lisosom dan membentuk proteoglikan. Dan juga, badan Golgi mengatur transportasi molekul di dalam sel lisosom. Ingat ya, lisosom itu hanya terdapat pada hewan. Lisosom berfungsi untuk mencerna molekul besar yang ada di dalam sel dan merusak sel-sel asing. Mitokondria. Mitokondria merupakan organel membran rangkap yang berperan dalam respirasi sel. Untuk menghasilkan energi sel, mitokondria tersusun atas membran luar, membran dalam, kristal, dan matriks. Sentriol. Ingat ya, sentriol hanya terdapat pada hewan atau jamur. Sentriol berfungsi untuk pembelahan sel. Sebelum terjadi pembelahan, sentriol masih berupa sentrosom. Plastisida. Ingat ya teman-teman, plastisida itu hanya terdapat di sel tumbuhan. Plastisida mengandung pigmen atau warna tertentu. Kloroplast merupakan plastisida yang berwarna hijau karena memiliki klorofil dan berperan dalam proses fotosintesis. Kalau klorofil tadi berwarna hijau, sekarang yang warna kuning namanya kromoplast. Kromoplast berwarna kuning karena dia memiliki pigmen xanthofil. Setelah ada klorofil dan kromoplast, ternyata ada juga yang warna putih. Yang warna putih itu merupakan leukoplast. Leukoplast berwarna putih dan berguna sebagai tempat cadangan makanan. Vakuola. Vakuola berukuran besar dan berisi cadangan makanan. Adapun pada hewan, vakuola berukuran kecil. Pada protozoa, terdapat dua jenis vakuola, yaitu vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Vakuola makanan berfungsi untuk mencerna makanan, sedangkan vakuola kontraktil berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan dalam sel. Nah, untuk lebih jelasnya, kemarin aku udah sempat bikin miniatur sel tumbuhan. Bahannya terbuat dari styrofoam dan malam aja. Nah, ini dia hasilnya. Kemarin aku sempat buat ini. Ini adalah contoh miniatur sel tumbuhan. Ini adalah dinding sel. Dan ini ada mitokondria. Ini ada ribosom. Ini ada amilopas. Ini ada retikulum endoplasma yang kasar dan yang halus. Ini ada kloroplast. Ini ada vakuola nih, yang besar sekali ini, vakuola. Kalau yang ini ada badan Golgi. Ini ada nukleus dan nukleolus. Tada! Kalian bisa coba ya di rumah. Oke, sekarang kita lanjut yuk menuju perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Untuk yang di samping kiri aku adalah gambar dari sel hewan. Sedangkan untuk yang di samping kanan aku, ini adalah gambar dari sel tumbuhan. Kalau dilihat-lihat, bentuknya berbeda ya. Perbedaan yang pertama adalah sel tumbuhan memiliki dinding sel, namun tidak dengan sel hewan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Dinding sel tumbuhan yang kaku tidak ada di sel hewan karena tumbuhan tidak bergerak aktif. Yang kedua adalah sentriol. Sentriol terdapat pada sel hewan dan jamur, sedangkan tumbuhan tidak memiliki sentriol. Sentriol berfungsi sebagai pembelahan sel. Yang ketiga ada plastisida.
Plastisida merupakan organel khas pada sel tumbuhan yang tidak terdapat pada sel hewan. Yang keempat adalah perbedaan ukuran vakuola pada sel hewan dengan sel tumbuhan. Sel hewan memiliki satu atau lebih vakuola kecil, sedangkan sel tumbuhan memiliki satu vakuola sentral besar yang dapat mengambil hingga 90% volume sel. Pada sel tumbuhan, vakuola berfungsi untuk menyimpan air dan menjaga turgiditas sel. Vakuola dalam sel hewan menyimpan air, ion, dan limbah. Yang kelima adalah letak nukleus. Letak nukleus sel hewan dengan sel tumbuhan berbeda. Kalau di sel hewan, nukleusnya itu berada di tengah. Sedangkan kalau di sel tumbuhan, letak nukleusnya itu berada di tepi sel. Yang keenam adalah lisosom. Sel hewan memiliki lisosom, sedangkan tumbuhan tidak memilikinya. Lisosom berfungsi untuk mencerna molekul besar yang ada di dalam sel hewan dan merusak sel-sel asing. Dan yang terakhir adalah sentrosom. Sentrosom berbentuk bulat kecil yang terletak pada salah satu kutub inti dan hanya dijumpai pada sel hewan. Sentrosom pada saat reproduksi sel akan membelah menjadi sentriol. Jadi, itulah yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dengan belajar bareng, aku harap kita bisa menambah wawasan yang lebih luas serta lebih memahami ciptaan Allah yang sangat amat luar biasa ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.